Siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu. Kemudian masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan garam, lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 400 ml air panas. Lalu aduk lagi adonan menggunakan sutil kayu, karena adonannya ini panas ya. Ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 butir telur. Ini telurnya dikocok lepas. Kemudian aduk lagi adonan hingga telurnya tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 4 siung bawang putih yang telah dihaluskan, 4 sendok makan minyak goreng, kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, masukkan 400 gram tepung tapioka. Ini dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, uleni adonan menggunakan tangan sampai adonannya halus, lembut, dan bisa dibentuk. Setelah adonannya halus dan lembut bisa dibentuk seperti ini, adonannya siap untuk digunakan. Untuk isiannya, ini saya gunakan 3 butir telur yang dikocok lepas. Boleh juga diganti dengan tahu, keju, atau telur puyuh yang direbus, jadi sesuai selera. Agar tidak lengket, tangannya boleh ditaburi dengan sedikit tepung tapioka. Kemudian ambil sedikit adonan sebesar bola pingpong, lalu pulung membentuk bulatan. Lubangi bagian tengahnya dengan jempol, lalu putar adonan membentuk sebuah mangkuk sambil dirapikan bagian pinggirannya supaya adonannya mulus dan gak retak. Seperti ini, lalu tuang isiannya. Ini saya tuang telur, ini dituang setengah aja, jangan terlalu penuh supaya nggak bocor. Lalu rapatkan kedua ujungnya sambil ditekan supaya nggak bocor, dan ini dirapikan supaya bentuknya bagus. Nah, seperti ini. Lalu letakkan di atas piring. Piringnya jangan lupa dialasi dengan tepung tapioka, ditaburi tipis-tipis supaya nggak lengket satu sama lain. Jadi, ambil adonannya ini sedikit aja, seukuran bola pingpong, jangan terlalu besar, karena nanti ketika direbus, adonannya ini akan mengembang. Lakukan hingga selesai, sampai semua adonannya siap dibentuk. Kalau adonannya udah banyak yang dibentuk seperti ini boleh direbus dulu. Nah, kalau isian untuk adonannya udah habis, sisa adonannya ini boleh dibentuk memanjang. Jadi seperti ini, lakukan hingga selesai. Siapkan panci yang berisi air, ini saya pakai airnya 1500 ml. Lalu rebus air hingga mendidih. Lalu masukkan 2 sendok makan minyak goreng supaya adonannya nanti nggak lengket satu sama lain. Setelah airnya mendidih, masukkan adonan yang telah dibentuk. Ini direbus sekitar 5 menit sampai adonannya mateng. Nanti kalau udah mateng, pempeknya ini akan mengapung. Gunakan api sedang. Setelah 5 menit, ini adonannya udah mengapung, udah mateng. Kemudian angkat dan tiriskan. Lalu rebus lagi sisa adonan yang telah dibentuk, lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ini saya udah siapkan wajan berisi minyak.
Setelah minyaknya panas, masukkan adonan yang telah direbus. Ini dimasukkan secukupnya. Lalu ini digoreng hingga matang, hingga warnanya kuning kecoklatan. Gunakan api sedang, jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata dan gak mudah gosong. Setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini, angkat dan keluarkan empek-empek dari minyak. Lalu ini ditiriskan hingga minyaknya turun. Selanjutnya, saya mau buat cukonya. Ini ada 5 buah cabai merah, 10 siung bawang putih, dan 25 buah cabai rawit. Lalu ini saya haluskan menggunakan blender, boleh juga diulek menggunakan tangan. Kan panci untuk memasak, lalu masukkan 200 gram gula merah, 500 ml air putih, 5 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh asam jawa yang udah saya larutkan dengan 100 ml air panas, lalu ini saya saring. Masukkan 1 sendok teh garam. Lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan sebelumnya. Kemudian ini direbus hingga mendidih. Gunakan api sedang sambil sesekali diaduk agar bagian bawahnya ini nggak mudah gosong. Setelah airnya mendidih dan gulanya larut seperti ini cukonya udah matang. Kemudian matikan api kompornya, biarkan hingga dingin, lalu cukonya siap untuk disajikan. Nah, ini dia empek-empek dos tanpa ikannya udah jadi. Sekarang saya mau cobain, jadi ini saya potong dulu. Untuk cukonya boleh disaring dulu sebelum disajikan. Ini saya nggak saring karena saya lebih suka ada pecahan cabenya gitu. Setelah dipotong, siram empek-empek dengan cuko seperti ini. Ini dia empek-empek dos tanpa ikannya, udah saya siram dengan cuko. Warnanya bagus banget. Sekarang saya mau cobain. Bismillah. Ini enak banget, mantep. Rasanya gurih, lembut, dan kenyal. Walau tanpa ikan ini enak banget ya. Perpaduan antara empek-empek dan cukonya ini enak banget, seger. Jadi cukonya ini rasanya manis, pedes, tapi seger banget ya. Enak banget. Jadi walau tanpa ikan ini enak banget, rasanya gurih, seger di mulut. Lepas. Ini enak banget. Cocok banget buat cemilan atau buka puasa, atau mau disajikan buat tamu juga boleh. Ini enak banget ya. Jadi kalau nggak mau langsung digoreng semua, itu empek-empeknya bisa disimpan di dalam freezer. Jadi kalau mau dimakan tinggal digoreng aja ya. Ini enak banget, mantul. Recommended ya. Nah, gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.